Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novira Yuniar, mahasiswa Hubungan Internasional Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Kebijakan Penarikan Diri Filipina dari International Criminal Court pada tahun 2019. Latar belakang pada penelitian ini adalah isu kemanusiaan mulai dikenal sebagai isu yang penting untuk dibahas sejak tahun 1998 dengan adanya Statuta Roma Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menghasilkan Statuta International Criminal Court atau ICC. ICC merupakan lembaga peradilan permanen untuk para pelaku pelanggaran HAM berat yang menjadi perwakilan bagi negara-negara di dunia. Filipina merupakan salah satu negara yang meratifikasi Statuta Roma yang berada di bawah naungan ICC. Pada awalnya, pemerintah Filipina menandatangani Statuta Roma pada tanggal 28 Desember tahun 2000. Kemudian pada tanggal 30 Agustus tahun 2011, Filipina di bawah pemerintahan Benigno S. Aquino III menunjukkan keseriusannya dengan meratifikasi dan mengesahkan Statuta Roma dari ICC ke Senat. Pemerintah Filipina berusaha untuk mengurangi tingkat kejahatan dan juga merupakan strategi untuk mempromosikan, mempertahankan ketertiban umum dan stabilitas di Filipina. Pada tahun 2019, belum genap 8 tahun eksistensi pengimplementasian ICC di Filipina, pada pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte secara resmi menarik diri dari ICC. Pada faktanya, Filipina merupakan negara dengan kasus pembunuhan dan tingkat kejahatan atau kriminalitas yang tergolong tinggi. Keputusan Filipina menarik diri dari ratifikasi ICC tentunya memberikan tanda tanya besar serta menimbulkan kekhawatiran di masyarakat domestik maupun global. Pertanyaan penelitian yaitu, mengapa Filipina memutuskan untuk menarik diri dari ratifikasi International Criminal Court pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte tahun 2019? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan Filipina dalam kasus penarikan diri dari ICC pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte dengan memperhatikan situasi dan kondisi negara di Filipina di bawah kepemerintahannya. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah, yang pertama, manfaat akademis akan menawarkan perihal pengetahuan keputusan Presiden Rodrigo Duterte tentang Filipina keluar dari ICC. Yang kedua, manfaat praksis penelitian ini adalah akan memberikan sumbangsi pemikiran terkait mengapa Presiden Duterte mengeluarkan keputusan Filipina keluar dari ICC. Pada penelitian kali ini saya menggunakan 5 studi pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian kali ini menggunakan konsep electric approach atau yang disebut dengan pendekatan elektrik yang memiliki dua elemen. Yang pertama, faktor struktural domestik yang memiliki 2 poin. Yang pertama, pengaturan institusional dan politikal, dan yang kedua kelompok-kelompok advokasi. Dan elemen yang kedua adalah faktor struktural internasional yang memiliki 1 poin, yaitu partisipasi dalam sistem internasional. Metodologi penelitian yang pertama, pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Yang kedua, jenis penelitian ini adalah deskriptif. Yang ketiga, batasan penelitian ini adalah dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Yang keempat, unit analisis penelitian ini adalah penyebab Filipina mengeluarkan kebijakan menarik diri dari ICC. Yang kelima, unit ekspansi, yaitu ICC sebagai lembaga yuridiksi permanen yang bergerak dalam menindaklanjuti kejahatan. Yang keenam, level analisis dari penelitian ini adalah negara. Yang ketujuh, teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah data sekunder. Dan yang kedelapan, teknik analisis data adalah dengan mengumpulkan data dan menganalisis menggunakan konsep penelitian. Sistematika penulisan. Pada bab 1 berisikan pendahuluan, bab 2 berisikan International Criminal Court dan Filipina sebagai negara anggota, bab 3 berisikan dinamika politik Filipina saat memutuskan untuk keluar dari ICC, pada bab 4 berisikan analisis kebijakan luar negeri Filipina keluar dari ICC, pada bab 5 berisikan tentang penutup. Bab 2, International Criminal Court dan Filipina sebagai negara anggota ICC. Pembentukan ICC diawali dengan adanya 2 lembaga ad hoc pasca Perang Dunia II, yaitu International Military Tribunal dan International Military Tribunal for the Far East, dengan tujuan sebagai pengadilan untuk kejahatan perang dan terorisme setelah Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Dingin, PBB membentuk 2 lembaga ad hoc, yaitu International Criminal Tribunal for Rwanda dan International Tribunal for Former Yugoslavia. Tujuan adanya lembaga ini untuk mengadili kejahatan yang disebabkan oleh Perang Dingin. Pembentukan keempat lembaga ini tidak berjalan lancar dikarenakan banyak memakan waktu, tenaga, dan biaya. Kegagalan dalam pembentukan 4 lembaga tadi membuat masyarakat dunia sadar akan perlunya suatu pengadilan internasional yang bersifat universal. Pada tanggal 17 Juli 1998, ICC dibentuk bertepatan dengan konferensi yang diadakan di Roma yang menjadi dasar aturan ICC, yaitu Resolusi Statuta Roma. ICC yang mengadopsi nilai-nilai yang ada pada Statuta Roma mulai efektif berlaku pada tanggal 17 Juli tahun 2002.
Struktur dan sistem International Criminal Court. ICC memiliki sistem yang sudah diatur dalam menjalankan pengadilan. Dalam hal ini, ICC memiliki 3 badan terpisah. 3 badan terpisah itu yang pertama ialah the Assembly of the State Parties yang memiliki fungsi sebagai tempat bagi para anggota ICC melakukan musyawarah. Badan yang kedua yaitu the Trust Fund for Victims yang berfungsi sebagai badan yang menyediakan bantuan terhadap korban yang mengalami kejahatan internasional. Badan yang ketiga ialah the International Criminal Court yang merupakan badan yang mempunyai 4 organ supaya berfungsi dalam mencapai tujuan dengan baik. Yurisdiksi atau kewenangan International Criminal Court. ICC memiliki kewenangan hukum yang dijadikan sebagai landasan dalam membuat keputusan berdasarkan pada Statuta Roma. Yurisdiksi ICC terdapat pada Statuta Roma yang menjelaskan bahwa pengadilan memiliki kepribadian hukum internasional. Kewenangan ICC dalam menangani suatu kasus kejahatan internasional hanya tergolong dalam kejahatan seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi militer. Filipina sebagai negara anggota ICC. Filipina merupakan negara di Asia Tenggara yang menjadi salah satu anggota dari ICC. Pada tanggal 30 Agustus 2011, Filipina dinyatakan secara resmi bergabung menjadi anggota ICC setelah dilakukannya ratifikasi. Berdasarkan atas ketentuan yang berlaku dalam Statuta Roma, Filipina menjadi anggota ICC terhitung sejak 60 hari setelah ratifikasi dilakukan. Sebagai negara anggota ICC, Filipina diwajibkan untuk mematuhi dan menjalankan semua aturan yang telah ditentukan dalam Statuta Roma. Bergabungnya suatu negara dalam ICC memiliki arti bahwa negara tersebut harus dapat mewujudkan sistem tatanan internasional yang aman dan damai. Dinamika Filipina di dalam Statuta Roma 1998. Filipina tercatat telah berpartisipasi dalam menyelenggarakan penegakan HAM sejak tahun 2000, ditandai dengan ditandatanganinya Statuta Roma pada masa pemerintahan Joseph Estrada. Filipina memiliki proses dan perjalanan yang panjang dalam meratifikasi Statuta Roma, mengingat banyaknya pertimbangan yang harus diputuskan. Perjanjian Statuta Roma yang telah ditandatangani oleh Filipina selanjutnya hanya disimpan di PBB. Berdasarkan ketentuan Perjanjian Statuta Roma, apabila Filipina sudah menandatangani, diharuskan segera mungkin untuk mengirimkan perjanjian ICC kepada Senat supaya dilakukannya ke tahap ratifikasi. Bab 3 akan membahas tentang dinamika politik Filipina saat memutuskan untuk keluar dari ICC. Dinamika Filipina sebelum memutuskan keluar dari ICC dapat dilihat dari dua bagian. Yang pertama yaitu dinamika politik luar negeri Filipina pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte. Filipina dalam mencapai kepentingan hubungan luar negerinya dari masa ke masa telah terjadi perubahan. Presiden Duterte mengeluarkan sebuah kebijakan luar negeri sebagai bentuk keseriusannya dalam melakukan perubahan untuk mencapai keuntungan. Kebijakan tersebut diberi nama Independent Foreign Policy. Independent Foreign Policy, secara umum kebijakan ini merupakan salah satu cara dalam melindungi kepentingan nasional Filipina, dan kebijakan ini dapat mengurangi ketergantungan Filipina dengan negara-negara lain, yaitu pada sistem internasional. Dinamika politik domestik Filipina pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte. Salah satu kebijakan domestik yang banyak menarik perhatian masyarakat domestik dan internasional adalah kebijakan terhadap para pengguna dan bandar narkoba yang dinamai dengan War on Drugs. Filipina merupakan negara dengan perdagangan dan peredaran narkoba yang cukup tinggi di kawasan Asia Tenggara, sehingga kebijakan War on Drugs merupakan salah satu kebijakan domestik yang diambil pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte. Tujuan pengambilan kebijakan tersebut ialah sebagai bentuk dalam mengurangi tingkat kriminalitas di Filipina. Kebijakan ini dinilai mampu mengurangi tingkat kriminalitas di Filipina yang sebelumnya berada pada tingkat yang tertinggi. Keputusan pengambilan kebijakan luar negeri Filipina untuk menarik diri dari International Criminal Court. Pada masa Presiden Rodrigo Duterte menyatakan bahwa Filipina tidak lagi ingin terlibat dengan ICC. Filipina mengatakan ICC tidak bersikap adil terhadap Filipina, atau bisa dikatakan bahwa ICC merupakan kesempatan yang buruk. Kesepakatan yang buruk berarti ICC tidak memberikan keuntungan terhadap Filipina, yang mana ICC hanya dapat mengintimidasi negara-negara kecil seperti Filipina. Penarikan diri Filipina dari keanggotaan ICC berawal saat dilakukannya investigasi yang dilakukan oleh ICC atas tuduhan pelanggaran HAM dalam program kampanye War on Drugs. Filipina mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal PBB atas keputusan penarikan diri dari ICC pada 17 Maret tahun 2018. Hal ini menjadi suatu langkah nyata bagi Filipina dalam mendukung pengunduran diri dari keanggotaan ICC. Bab 4. Analisis kebijakan luar negeri Filipina menarik diri dari ICC di bawah pemerintahan Rodrigo Duterte. Dilihat dari faktor pertama, yaitu faktor struktural domestik terhadap kebijakan penarikan diri Filipina, menggunakan poin pertama yaitu pengaturan institusional dan politikal. Penarikan diri Filipina dari ICC diputuskan secara sepihak oleh Presiden Duterte tanpa menggunakan persetujuan dari Senat Filipina yang meratifikasinya. Presiden memiliki sedikit kekuasaan dalam urusan luar negeri. Pengambilan keputusan penarikan diri Filipina dari ICC juga diakibatkan oleh Presiden
Presiden Duterte yang merupakan seorang yang cenderung pragmatis, tegas, dan ingin menyelesaikan persoalan dengan cepat. Sebagai negara dengan tingkat peredaran dan pengguna narkotika yang tinggi, Duterte mengeluarkan kebijakan war on drugs dalam memberantas kejahatan tersebut. Keberadaan narkoba di Filipina disalahgunakan oleh masyarakat Filipina yang membuat kehidupan individu menjadi rusak dan mengganggu keamanan masyarakat. Tujuan ia memberantas kejahatan narkoba ialah sebagai bentuk mengurangi tingkat kejahatan narkoba di Filipina dan juga sebagai bentuk kebenciannya terhadap pengguna dan pengedar narkoba. Poin kedua yaitu kelompok-kelompok advokasi. Kelompok advokasi merupakan orang-orang yang mendukung untuk diadakannya perubahan dari sebuah kebijakan. Di Filipina, sekelompok kecil masyarakat menentang kebijakan Duterte dan berusaha untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan operasi war on drugs. Kelompok tersebut terdiri dari keluarga dan kerabat korban operasi war on drugs, pemuka agama, aktivis HAM, serta rakyat miskin di perkotaan. Pemuka agama Gereja Katolik di Filipina mengecam operasi war on drugs sebagai tindakan yang tidak berperi kemanusiaan dan menuntut agar Duterte menghentikan kebijakan tersebut. Akibat dari fenomena tersebut, Presiden Duterte memilih kebijakan Filipina untuk menarik diri dari ICC karena ia merasa terancam dalam menerapkan kebijakan war on drugs. Tindakan dan aksi dari aktivis HAM yang berupaya untuk menghentikan operasi war on drugs dan laporan yang diajukan pengacara Filipina atas tuduhan kejahatan kemanusiaan menjadi pengaruh bagi Presiden Duterte untuk memutuskan keluar dari keanggotaan ICC. Hal itu disebabkan karena Presiden Duterte tidak ingin otoritasnya terganggu dan tetap ingin menerapkan kebijakan operasi war on drugs yang dinilai mampu untuk mensejahterakan Filipina. Elemen kedua yaitu faktor struktural internasional terhadap kebijakan penarikan diri Filipina dari ICC. Partisipasi dalam sistem internasional membuat kedudukan sebuah negara dan peranannya dalam ranah internasional dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan kebijakan luar negeri melalui 3 metode. Jika dilihat dari metode pertama, perubahan kebijakan penarikan diri Filipina dari ICC diakibatkan oleh adanya perbedaan kebijakan Filipina dengan ICC. Pada masa pemerintahan Presiden Duterte, ia menerapkan kebijakan war on drugs yang mana dalam penanganan kebijakan ini bertentangan dengan aturan yang terdapat dalam ICC. Aturan yang terdapat dalam ICC adalah mengutamakan untuk diadakannya penegakan HAM di seluruh negara dalam mengakhiri penindasan kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan kebijakan war on drugs yang diterapkan di Filipina yang dalam orientasinya memberantas pengguna dan pengedar narkoba dengan cara menghukum mati tanpa adanya pembelaan hukum. Presiden Duterte ingin mempertahankan kebijakan war on drugs apabila dilihat dari partisipasi sistem internasional menggunakan metode ketiga diakibatkan oleh adanya perubahan kebijakan dari ICC. Adapun perubahan kebijakan yang diberlakukan oleh ICC adalah keputusan dalam menindaklanjuti kasus kejahatan kemanusiaan di Filipina yang kemudian hal ini mendorong Filipina untuk memutuskan membentuk kebijakan penarikan diri dari ICC. Kebijakan investigasi yang dilakukan oleh ICC terhadap Filipina dinilai tidak membawa keuntungan dalam menjalankan kepentingan negara. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini menemukan bahwa pemerintahan Filipina merubah kebijakan luar negerinya yang menarik diri dari ICC pada tahun 2019 dikarenakan ingin mempertahankan kebijakan war on drugs dengan tujuan ingin membersihkan Filipina dari para penjahat narkoba dan menurunkan tingkat kriminalitas di Filipina. Perubahan kebijakan luar negeri Filipina dilihat dari faktor struktural domestik disebabkan oleh adanya kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden Duterte dalam memutuskan menarik diri dari ICC. Selanjutnya, penolakan dari kelompok advokasi yang didapatkan oleh Presiden Duterte akibat kebijakan war on drugs yang mana mereka menuntut untuk pemberhentian kebijakan war on drugs. Namun Presiden Duterte ingin tetap mempertahankan kebijakan tersebut dan memilih untuk keluar dari ICC supaya dapat tetap menjalankan kebijakan tersebut. Selanjutnya, perubahan kebijakan luar negeri Filipina dilihat menggunakan faktor struktural internasional. Filipina memutuskan untuk menarik diri dari ICC diakibatkan adanya perbedaan kebijakan yang diterapkan di Filipina dengan kebijakan yang berlaku di ICC. Selanjutnya, kebijakan yang diambil oleh ICC untuk menginvestigasi Filipina atas dugaan kejahatan kemanusiaan yang tergolong berat. Saran, peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam melakukan penelitian ini. Peneliti juga menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menganalisis bagaimana proses Filipina akhirnya keluar dari keanggotaan ICC yang dalam penelitian ini tidak dijelaskan lebih lanjut. Selain itu diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat melihat suatu perubahan kebijakan luar negeri dari kacamata konsep yang berbeda. Sekian hasil pembahasan dari penelitian saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.